Awal tahun 2025. Di tengah proyek restorasi sebuah rumah tua di Jalan Pegangsaan Timur, tempat bersejarah di mana Soekarno pertama kali membacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia, sebuah temuan mengejutkan menyeruak dari balik dinding. Para pekerja sedang membongkar panel kayu tua ketika tanpa sengaja mereka menemukan ruang kosong di balik tembok. Di sanalah, tersembunyi lemari besi besar berkarat, tersegel rapi di dalam bata-bata tua yang sengaja ditumpuk untuk menyamarkannya. Butuh waktu lebih dari 2 hari untuk membukanya. Tak ada kunci. Tak ada catatan. Lemari itu terkunci bisu, seolah dibuat bukan untuk dibuka, melainkan untuk dilupakan. Namun sejarah, sebagaimana adanya, selalu punya cara untuk kembali bicara. Saat pintu lemari akhirnya terbuka, bau kertas tua menyeruak perlahan, menyisakan aroma waktu yang lama membeku. Di dalamnya tersusun rapi puluhan map kulit berwarna coklat tua. Masing-masing map dibubuhi cap merah bertuliskan tegas, "Rahasia negara, hanya untuk presiden." Dan di antara tumpukan dokumen tua itu, ada satu amplop besar. Usianya terlihat jauh lebih tua dari yang lain. Warnanya kecoklatan, sedikit rapuh. Tapi tulisan tangan yang terpampang di permukaannya masih terbaca dengan jelas. "Jangan dibuka sebelum tahun 2025. Diam." Tak satu pun dari mereka berani bersuara. Seolah-olah mereka tahu, amplop itu bukan sekadar surat, melainkan pesan yang dikirim dari masa lalu, menunggu waktu yang tepat untuk mengungkapkan kebenarannya. Apa isi dari dokumen itu? Mengapa Bung Karno sengaja menyimpan rahasia ini untuk dibuka tepat di tahun 2025? Dan, apa yang selama ini disembunyikan dari rakyat Indonesia? Satu hal pasti, apapun isinya, amplop itu tidak hanya akan mengguncang sejarah, tapi bisa jadi, akan mengubah arah masa depan bangsa ini. Amplop tua berlabel, "Jangan dibuka sebelum tahun 2025, itu dibawa dengan pengamanan ketat ke Arsip Nasional. Sejumlah pihak langsung turun tangan. Kepala Arsip, sejarawan senior, hingga utusan dari Sekretariat Negara hadir dalam rapat tertutup yang mendadak diadakan malam itu. Suasana di ruang rapat dipenuhi ketegangan. Banyak yang bertanya, mengapa Bung Karno memberi tenggat waktu? Apa yang ingin ia sampaikan 55 tahun setelah wafatnya? Pukul 22.13 malam. Amplop akhirnya dibuka perlahan. Di dalamnya terdapat satu bundel dokumen ketikan tangan, bercampur dengan coretan-coretan pena tinta hitam khas Bung Karno. Halaman pertama diberi judul, "Amanat untuk Presiden Republik Indonesia. Setelah tahun 2025. Tidak ada salam. Tidak ada pembuka. Hanya kalimat pertama yang langsung menghentak. Jika engkau membaca surat ini, berarti waktumu telah tiba. Dan berarti pula, waktuku telah selesai. Tapi perjuangan kita belum selesai. Dan belum tentu menang." Semua yang hadir terdiam. Tak ada suara. Hanya bunyi detak jam tua yang menggantung di dinding ruangan itu. Isi dokumen itu adalah semacam wasiat. Tapi bukan wasiat pribadi. Ini lebih mirip panduan, atau lebih tepatnya, peringatan. Bung Karno bicara tentang hal-hal yang tak pernah tertulis dalam buku sejarah. Tentang kesepakatan-kesepakatan rahasia pasca kemerdekaan. Tentang peran negara asing yang menanamkan pengaruh di tubuh Republik sejak dini. Tentang utang yang diwariskan dari masa kolonial, yang diam-diam dibayar dengan kedaulatan. "Aku tidak menyesal memproklamasikan kemerdekaan," tulisnya. "Tapi aku tahu, kemerdekaan itu dibayangi oleh perjanjian-perjanjian yang tak pernah dibacakan di depan rakyat." Beberapa lembar berikutnya berisi salinan nota pertemuan rahasia Soekarno dengan tokoh-tokoh dunia. Presiden Amerika Serikat, pemimpin Uni Soviet, bahkan pejabat dari Vatikan dan Jepang. Semua pertemuan itu berlangsung antara 1948 hingga 1965, dan tidak pernah tercatat dalam dokumen kenegaraan resmi. Yang paling mengejutkan adalah satu peta yang dilampirkan di bagian akhir dokumen. Peta Indonesia, tapi berbeda dari peta manapun yang dikenal publik. Di dalam